Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ruben Moreno Alamsa dengan NIM 148230004. Di sini saya akan bacakan khutbah tentang hati-hati dengan lisanmu atau perkataanmu. Oke, mohon maaf tapi ini saya dengan posisi duduk karena keterbatasan alat seperti tripod. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita semua sebagai umatnya yang semoga tetap berada di jalan kebenaran hingga akhir hayat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di antara nikmat Allah yang sering kita abaikan adalah lisan. Betapa mudahnya kita menggerakkan lisan ini untuk berbicara, bercanda, bahkan berkomentar. Tapi justru dari lisan pula banyak manusia tergelincir dalam dosa, kadang tanpa sadar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenal dan menjaga nikmat ini dengan penuh kehati-hatian. Pertama, pentingnya menjaga lisan atau perkataanmu. Dari surat Kahf ayat 18 yang berbunyi, ma yalfitsu min qaulin illa ladzi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menjadi pengingat kuat bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan dicatat. Tidak ada yang terlupakan, bahkan sekedar bisikan kecil sekalipun. Kadang ini merasa ringan saja, berkomentar kasar, menyindir, menyabar candaan yang merendahkan orang lain, padahal semua itu menjadi beban amal kita. Ingatlah, satu kalimat bisa menjadi jalan menuju surga, dan satu kalimat pula bisa menjadi jalan menuju neraka. Maka bijaklah dalam berbicara, karena lisanmu mencerminkan isi hati dan iman seseorang. Kedua, ada hadis tentang bahaya lisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata kata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwa kata baik atau diam adalah bentuk keimanan yang nyata, bukan hanya sekedar sopan santun, tapi adalah ukuran iman. Jika kita betul-betul yakin bahwa Allah Maha mendengar, bahwa setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita akan berpikir panjang sebelum berbicara. Pertanyaan untuk diri kita adalah, apakah ucapan ini mendekatkan saya pada Allah? Apakah ini bermanfaat atau justru menyakiti orang lain? Jika tidak yakin, maka diam lebih mulia, karena diam lebih kebaikan adalah ibadah. Ketiga, ada lisan bisa menjadi api neraka. Saudaraku sekalian, satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam pintu neraka? Beliau menjawab, al-fahmu wal farju, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi, hasan sahih.
Ini bukan sekedar peringatan, tetapi peringatan keras dari Rasulullah. Kita bisa rajin sholat, puasa, dan berbuat baik. Namun, kalau lisan tidak dijaga, bisa jadi amal-amal itu menjadi sia-sia saja. Berapa banyak pecahan dimulai dari lisan, perpecahan dimulai dari lisan. Berapa banyak fitnah tersebar karena mulut yang tidak terkendalikan. Maka jagalah lisan sebagaimana kita menjaga amal-amal lainnya. Keempat, contoh keburukan lisan. Mari kita renungkan beberapa kebiasaan buruk lisan yang sangat umum terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita pun pernah melakukannya, yaitu ghibah, yang membicarakan keburukan orang lain di belakang, meski ini benar termasuk dosa besar yang dapat menghapus pahala. Yaitu ada lagi, yaitu berdusta. Walaupun dalam bercanda, Rasulullah bersabda, celakalah lagi bagi orang yang berbohong untuk buat orang lain tertawa. Terakhir ada ucapan kotor dan kasar yang mencerminkan keburukan hati dan akhlak. Seorang mukmin sejati harus menjaga lisannya dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk kelima, mari jaga lisan kita. Saudara yang dimuliakan Allah, menjaga lisan memang tidak mudah, namun itulah jalan menuju takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan diri, bahkan ketika ia mampu membalas, ia lebih memilih menahan diri karena Allah. Seperti berkata jujur, menyebarkan kebaikan, berzikir dan membaca Al-Quran, dan diam dari perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah, ia tidak menganggapnya benar, namun karena kalimat itu Allah mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari mulai hari ini kita lebih berhati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai lisan yang kecil ini menjadi hancurnya amal-amal besar kita. Jangan sampai karena satu ucapan kita menyakiti hati orang lain, menyulut pemusuhan, atau menghilangkan keberkahan hidup kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga lisan, menjaga dalam kebaikan, dan menjadikan sebagai alat untuk bertakwa dan menyebar kebenaran, bukan alat untuk menyebar keburukan. Mungkin cukup sekian dari dakwah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.